Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, adapun indikator atau tujuan yang akan kita capai itulah yang pertama menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, kita akan belajar tentang ini dulu ya, limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Yang kedua, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan limit ketahinggaan fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Kemudian menjelaskan limit di ketahinggaan fungsi aljabar, dan terakhir itu adalah menunjukkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan eksistensi dari limit itu sendiri. Nah, oke, langsung ke materinya. Adapun materinya itu bisa kalian lihat di sini ada limit ketahinggaan fungsi aljabar dan trigonometri, bentuknya seperti ini ya. Nah, namun kita akan belajarnya yang bentuk seperti ini dulu. Nah, oke. Kemudian untuk lebih paham lagi kita harus ke materinya dulu. Contoh soal. Nah, ini ada contoh. Nah, sebenarnya di sini ada dua cara yang kita akan gunakan. Pertama, cara tradisional atau cara biasa, kemudian cara yang menggunakan rumus. Nah, ini cara pertama dulu, kita perhatikan X yang pangkat terbesarnya mana. Itu adalah X pangkat 3 ya. Jadi, langkah pertama kalian harus menulis ulangnya kembali. Jadi kita jawab dulu ya, JWB, jawab. Di limit X mendekati tak hingga. Nah, ini pangkat yang terbesar itu adalah ini ya. Nah, X pangkat 3 yang paling besar. Berarti ini kita akan gunakan sebagai penyebut. Ya. Jadi 4X pangkat 3 per dibagi pangkat tertingginya X pangkat 3. Ditambah ini 2X ya kan, per X pangkat 3 lagi. Ditambah 1 per X pangkat 3 lagi. Nah ini X pangkat 3 dari mana? Dari pangkat tertinggi. Yang bawahnya juga sama. Jadi 5 X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurangi ya. Dikurangi 8 X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 6 X pangkat 3. Nah, kenapa kita menggunakan penyebut pangkat tertinggi? Karena tujuannya itu adalah ingin menghilangkan ininya sendiri, X-nya supaya hilang. Nah, kita tulis lagi, limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kan habis ya. Ini juga habis. Jadi sisanya apa? Ini 4 per yang ini. Nah, ini kan X dibagi X pangkat 3. Berarti sama saja 3 dikurangi 1 berapa? 2. Berarti ditambah 2X pangkat 2. Ditambah 1 per X pangkat 3. Nah, yang bawahnya juga. Ini kan habis. Jadi 5. Ditambah yang ini juga. X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Berarti sama aja 3 kurangi 2 berapa? 1. Jadi 8X. Ditambah 6X pangkat 3. Nah, kemudian si X-nya X tahingga ini kita masukkan ke nilai X ini semuanya. Nah, kita tahu kalau ada angka 1 dibagi tahingga itu hasilnya berapa? 0. 1 dibagi tahingga hasilnya 0. Kalau 1 bagi 0 hasilnya tahingga. Nah, kita masukkan. Jadi ini tetap 4. Kemudian ditambah 2 dibagi tahingga berapa? Bisa aja 2 dibagi tahingga dikuadratkan ditambah 1 dibagi tahingga pangkat 3 per ini tahingga ya. Kemudian 5 ditambah 8 tahingga 6 dibagi X tahingga atau tahingga pangkat 3 sama. Nah, ini kan 2 bagi tahingga kan 0. Jadi 4 ditambah 0 ditambah 0 per 5 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 4 per 5. Nah, ini jawabannya. Nah, ini cara pertama. Nah, cara pertama ini cara 1. Kemudian ada cara 2. Cara 2-nya itu bagaimana? Kita akan membandingkan pangkat tertinggi dari variabel tersebut. Nah, oke, kita lihat saja langsung rumusnya. Nah, dilihat di sini ya. Perhatikan sini. Nah, M dan N inilah pangkat dari variabelnya X ya. Nah, kalau M sama N-nya itu M kurang dari N itu nilainya 0 L-nya. Nah, kalau M sama N-nya sama, hasilnya A per Q. Nah, A per Q itu adalah koefisien dari masing-masing ini. Kemudian kalau M-nya lebih besar N itu tahingga.
Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal kedua. Nah, di sini ya. Nah, sini sudah tertulis contohnya seperti ini. Nah, kita amati, kita analisis saja, analisis. Nah, dilihat sini, ini pangkat berapa? Ini pangkat 2, ini pangkat 3. 2 sama 3 besaran mana? Besaran 3, berarti rumus yang mana? M-nya 2, N-nya 3, berarti 2 kurang dari 3 ya kan? Yang ini, nah berarti pakai yang mana rumusnya? Iya, yang awal. Nah, berarti ini hasilnya 0. Nah, gitu saja. Kalau sama, kalau ininya sama, pangkat tertiganya sama, berarti hasilnya ini ya, M sama dengan N sama dengan upper key. Upper key itu adalah yang depannya angka depan. Ini ini angkanya berapa? 3, ini 4, berarti 3/4. Nah, itu saja. Gampang. Gampang. Sip. Kemudian lanjut nomor 3. Nah, ini pangkat berapa? 3, ini 2. Nah, kita lihat sini. Kalau M lebih besar daripada N itu, maka L-nya itu adalah tak hingga. Berarti ini adalah tak hingga. Nah, itu saja. Paham? Paham. Sip. Nah, kalau kurang paham silahkan diulangi lagi videonya, bisa di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Nah, untuk lebih menguji kepemahamannya kalian, ada 3 latihan yang bisa kalian kerjakan. Caranya pakai cara kedua saja ya. Menggunakan rumus. Lebih mudah. Oke, sip. Silahkan kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.